Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Rabani dari kelas 10-2. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan atau merangkum buku Makan Rezeki yang ditulis oleh Ustadz Nasrullah. Jadi apa saja atau materi apa saja yang ada di buku ini. Jadi buku Makan Rezeki ini menjelaskan tentang membahas tentang bagaimana seseorang bisa menarik rezeki ke dalam hidupnya dengan cara mengubah pola pikir, perasaan, dan keyakinan, lalu menggabungkannya dengan ikhtiar dan doa. Intinya, rezeki itu bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal cara kita berpikir dan bersikap terhadap kehidupan. Sang penulis juga menjelaskan bahwa rezeki tidak hanya datang karena kerja keras semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita memandang diri sendiri dan kehidupan. Pikiran manusia diibaratkan seperti magnet. Apa yang sering kita pikirkan, itulah yang cenderung kita tarik ke dalam hidup. Jika seseorang terus-menerus berpikir bahwa hidupnya susah, penuh kekurangan dan tidak punya peluang, maka pikiran itu akan membuat dirinya semakin sulit melihat kesempatan yang sebenarnya ada. Sebaliknya, jika seseorang percaya bahwa dirinya mampu, bahwa rezeki itu luas dan bahwa masa depannya bisa lebih baik, maka pikirannya akan lebih terbuka dan lebih siap menerima peluang. Selain pikiran, perasaan juga memiliki peran yang sangat besar. Perasaan seperti syukur, tenang, dan yakin membuat seseorang berada dalam kondisi batinnya yang positif. Dalam kondisi ini, seseorang lebih mudah berpikir jernih, mengambil keputusan yang baik, dan melihat kesempatan yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Namun, jika perasaan yang dominan adalah takut, iri, atau terus mengeluh, maka hati dan pikiran menjadi sempit, sehingga rezeki terasa jauh walaupun sebenarnya peluang ada di sekitar. Sang penulis juga menekankan pentingnya rasa syukur. Bersyukur bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menerima dan menghargai apa yang sudah dimiliki sambil tetap berusaha menjadi lebih baik. Dengan bersyukur, seseorang akan merasa lebih cukup, lebih tenang, dan lebih percaya bahwa hal baik masih bisa datang. Sikap ini membuat seseorang tidak mudah putus asa dan tidak mudah merasa kalah. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa doa harus disertai dengan keyakinan. Doa yang dipenuhi keraguan tidak akan memberi kekuatan besar dalam diri. Sedangkan doa yang disertai keyakinan membuat hati lebih kuat dan lebih optimis. Ketika seseorang yakin bahwa Tuhan adalah pemberi rezeki dan setiap orang memiliki jatah rezekinya masing-masing, maka ia tidak akan mudah menyerah meskipun sedang berada dalam keadaan sulit. Namun, penulis juga menegaskan bahwa semua ini tidak akan bermakna tanpa tindakan. Pikiran positif, rasa syukur, dan doa harus berjalan bersama usaha nyata. Seseorang tetap harus belajar, bekerja, dan mencoba hal-hal baru. Dengan begitu, pikiran yang positif akan bertemu dengan peluang yang nyata. Kesimpulan dari buku Makan Rezeki ini bahwa rezeki itu pasti ada dan pasti datang, tetapi itu juga harus disertakan dengan usaha, dengan ikhtiar, ataupun dengan doa. Tidak cukup, contohnya tidak cukup hanya dengan doa saja, tapi itu juga harus dengan ikhtiar atau usaha. Jika kita melakukan ikhtiar tapi tidak dengan doa, itu maka hasilnya tidak akan maksimal. Jadi dalam rezeki itu keduanya harus ada dan harus saling melengkapi. Jadi harus ada dua-duanya seperti itu. Jadi ikhtiar harus, dan juga kita juga harus berdoa juga harus. Juga buku ini mengajarkan bahwa rezeki tidak hanya berasal dari luar diri kita, tetapi juga dari dalam diri. Cara kita berpikir, merasa, dan meyakini hidup sangat menentukan seberapa besar kita bisa menarik rezeki. Ketika kita menjaga pikiran tetap positif, hati tetap bersyukur, doa tetap kuat, dan usaha terus berjalan, maka kita akan menjadi seperti magnet yang menarik rezeki lebih dekat ke dalam hidup kita. Semoga dengan penjelasan singkat saya ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa rezeki itu bisa didapatkan dengan cara yang pertama ikhtiar dan yang kedua doa. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sebelum saya tutup presentasinya, saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang telah disampaikan oleh Ustadz Nasrullah. Di antaranya, beliau menyampaikan 3 pesan. Yang pertama, rezeki tidak menjauh dari kita. Kitalah yang sering menjauh dari rezeki karena pikiran, rasa takut, dan rasa tidak bersyukur. Yang kedua, saat pikiran kita berubah, rezeki pun ikut bergerak. Dan yang terakhir,
Tuhan sudah menyiapkan rezeki, tugas kita adalah menyiapkan hati dan pikiran untuk menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.